Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, langsung memilih pasar tradisional sebagai tujuan pertama di hari ke-8 kampanye Selasa pagi. Hal itu karena menurutnya selama rangkaian kampanye di Indonesia bagian timur yang menjadi keluhan masyarakat rata-rata adalah harga bahan pokok yang mulai merangkak naik jelang akhir tahun. Ganjar pun disambut antusias pedagang dan pembeli yang memanfaatkan momen ini untuk mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan diri untuk berdialog sekaligus menyerap aspirasi para pedagang. Hampir banyak tempat yang saya kunjungi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung waktu itu, kemarin ke Papua, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara Tengah, sampai hari ini ternyata banyak harga pangan kita lagi naik. Maka tadi kita pastikan. Dan saya senang karena beberapa mulai mengalami stabilisasinya terjadi. Beras tadi dikatakan ada Pak yang dalam pemetakan sudah mulai turun sedikit. Kita senang mendengarnya ya. Mudah-mudahan intervensi segera dilakukan. Tapi kayak cabai rupa-rupanya masih tinggi. Perlu kita pikirkan mana daerah penghasil cabai dan bagaimana distribusinya. Ini menjadi penting karena masyarakat banyak menyampaikan kepada saya agar harga ini bisa dikendalikan. Selain mengunjungi pasar tradisional, Ganjar juga melaksanakan rapat dan konsolidasi bersama tim pemenangan daerah, caleg koalisi, serta para relawan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Fazilah Khairunisa. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi yaitu mengenai istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko, yang menggelar doa bersama di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Suasana kekeluargaan yang begitu terasa membuat Siti Atiko bahkan menyempatkan diri menginap di Ponpes. Siti Atiko, istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengikuti doa bersama di lapangan Pondok Pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang digelar pada Selasa pagi tersebut bertajuk Santri Menghantarkan Santri Jadi Abdi Negeri dan diikuti oleh ratusan santriwati. Dipimpin langsung pimpinan Ponpes Cipasung, Kiai Haji Ubdaillah Ruhiyat. Siti Atiko dan santriwati memanjatkan doa untuk kelancaran Ganjar Pranowo memenangi Pilpres 2024. Pada kesempatan itu pula, Atiko menyampaikan rasa bahagianya berada di tengah keluarga besar Ponpes Cipasung. Atiko bahkan sempat bermalam di Ponpes sebelum mengikuti doa bersama. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya pribadi bisa bersilaturahmi secara langsung di pondok pesantren karena dulu ketika Mas Ganjar kesini saya tidak bisa mendampingi, sehingga saya merasa berhutang untuk terutama ke Bunyai karena belum bisa sowan, belum bisa berkunjung secara langsung. Tadi malam kami nyampe itu jam 11 malam. Alhamdulillah Bu Nyai dan Pak Yai, mohon maaf kalau mengganggu waktu tidurnya karena terlalu malam. Dalam suasana seperti sekarang ini saya merasa mendapatkan rahmat luar biasa kalau di pesantren bisa secara langsung itu ngobrol, kemudian bisa bertemu dengan para santriwati yang ada. Salam dari Mas Ganjar dan dari Alam ya. Ada beberapa itu yang bertanya, Mas Alam ikut apa tidak? Gitu.
karena kebetulan Mas Alam itu kemarin baru ke Makassar, jadi tidak bisa mendampingi ibunya. Setelah menggelar doa bersama, Siti Atikoh menyempatkan diri untuk menyapa sekaligus bersuah foto bersama para santriwati. Kunjungan ke Ponpes Cipasung merupakan bagian dari safari politik hari kedua Siti Atikoh di Jawa Barat setelah mengawali kunjungan ke Ponpes Gelar Cianjur Senin kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye hari ke-8 ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu agenda yang dihadiri oleh Anies ialah mengikuti kegiatan diskusi interaktif dalam acara Desak Anies. Seperti di kegiatan Desak Anies sebelumnya, Anies dikumpulkan bersama kaula muda untuk membahas isu politik dan sosial di Indonesia. Dalam salah satu paparannya, Anies menjanjikan akan membangun rel kereta untuk menghubungkan Banjarmasin dengan Banjarbaru. Anies juga berjanji membangun 10 stadion bertaraf internasional yang salah satunya dibangun di Banjarmasin dengan nama Wasaka International Stadium. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyinggung ketimpangan pembangunan manusia antara masyarakat di Pulau Jawa dan wilayah lain yang tertinggal 10 tahun. Menurutnya, ketimpangan tersebut mesti dikejar agar ada kesetaraan antara masyarakat di Jawa dan luar Jawa. Sementara itu, calon wakil presiden RI nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berziarah ke makam ulama Aceh Abdul Rauf As-Singkili di Desa Diah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam ziarahnya ini, Caimin berjanji akan memperpanjang dana otsus Aceh jika pasangan Amin terpilih nanti. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berziarah ke Komplek Makam Ulama Aceh Abdul Rauf Al-Singkili. Kedatangan Caimin disambut hangat oleh para kader dan masyarakat Kota Banda Aceh sambil diiringi prosesi adat Aceh yaitu Pesijuek, di mana tradisi ini sebagai tanda penerimaan dan penghormatan bagi tamu yang hadir ke Tanah Rencong. Dalam ziarahnya, Caimin menyempatkan diri untuk memanjatkan doa di makam Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Dalam kunjungannya ini, jika terpilih, Caimin berjanji akan memperpanjang program dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Kita ingin dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir 2027 kita akan perpanjang lagi. Dengan dana otonomi khusus Aceh ini menjadi kebutuhan proses penguatan kemajuan masyarakat Aceh. Selain berziarah, Caimin juga akan berkunjung ke pesantren dan bertemu dengan sejumlah ulama karismatik Aceh di Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Biren, serta Aceh Utara. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Memasuki pekan kedua masa kampanye, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka kembali bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta. Sebelum kembali berkegiatan sebagai Wali Kota Surakarta, Gibran bermain bulu tangkis bersama mantan atlet Taufik Hidayat di Gelora Bung Karno Arena, Jakarta. Dalam acara bermain bulu tangkis ini, Gibran ditemani oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yakni Rosan Ruslani, dan Sekretaris TKN Nusron Wahid. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran itu dikoreksi publik karena yang seharusnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran di masa kampanye itu menyebut ibu hamil membutuhkan asam sulfat dikritisi publik. Ada yang menanggapi satir, ada pula yang mengoreksi. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek bio asam sulfat ini memenuhi nggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek. Bukan hanya sekali salah menyebut, di lain kesempatan yakni acara diskusi kreatif, Gibran juga menyampaikan hal serupa bahwa ibu hamil membutuhkan asam sulfat. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat sebelumnya terpenuhi. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi. Atas pernyataannya yang keliru menyebut asam folat sebagai asam sulfat, Gibran meminta maaf. Bisa lah mas, itu kan jadi sorotan itu mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Habisnya apa tuh mas kalau bikin asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan dulu. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Sementara nutrisi yang diperlukan ibu hamil adalah asam folat yang merupakan jenis vitamin B dan terdapat di makanan kacang-kacangan, jeruk, gandum, dan bayam. Sementara asam sulfat merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk biji mineral, sintetis kimia, pemrosesan limbah, dan penggilingan minyak. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri bungkam usai 2 jam diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuannya dengan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Di waktu yang sama, penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya menggeledah unit apartemen milik Firly di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Firly, apakah betul, Pak? Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri bungkam usai dimintai keterangan oleh Dewan Pengawas KPK selama 2 jam terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada saat kedatangannya di gedung KPK Selasa pagi, Firly yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya menjawab singkat kedatangannya untuk memenuhi panggilan kedua Dewan Pengawas KPK. Saya datang memenuhi panggilan Dewas ya. Nanti saya sampaikan setelah itu ya. Oke, makasih ya. Di saat yang bersamaan dengan pemeriksaan Firly oleh Dewan Pengawas KPK, penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya menggeledah unit apartemen milik Firly di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pintu gerbang apartemen dijaga ketat oleh petugas keamanan. Maaf ya. Firly juga bungkam ketika awak media bertanya terkait penggeledahan unit apartemen miliknya. Makasih ya. Firly sekedar melambaikan tangan. Firly Bahuri ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly telah diperiksa sebagai tersangka, namun hingga kini dirinya belum ditahan. Dari Jakarta dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Polisi tetap periksa Aiman di masa kampanye, sementara desakan membentuk panja pengawas polisi di Pilpres 2024 menguat. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan iNewsroom bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, juru bicara TPN Aiman Wicaksono selesai diperiksa di Polda Metro Jaya.
Aiman diperiksa selama 8 jam terkait pernyataan yang mengungkap temuan dugaan sejumlah polisi tidak netral di Pilpres. Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Tama S. Langkun, serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada tanggal 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dipanggil pihak kepolisian buntut dari pernyataannya dalam konferensi pers tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi Polri. Dan hari ini kami sudah melaksanakan demokrasi. Jangan takut untuk bersuara. Jubir TPN Ganjar Mahfud berharap demokrasi dan kebebasan berbicara tetap tumbuh di Indonesia. Aiman mengatakan semuanya bukti telah ia serahkan kepada penyidik saat diperiksa sejak Selasa pagi. Bahwa tidak ada ancaman, ya. Saya berharap tidak ada intimidasi apapun dan saya percaya bahwa kita harus melaksanakan pemilu ini. Saya sepakat dengan sukacita begitu ya. Iya. Tapi juga jangan lupakan bahwa pemilu ini juga harus berlangsung secara jujur dan adil. Ya. Berarti ada Mas ancaman itu? Berarti ada. Saya berharap tidak ada gitu. Saya berharap tidak ada ya. Sampai saat ini ada Mas. Sampai saat ini saya berharap tidak ada. Bahwa pelaporan terhadap saya ini juga sangat janggal ya, bukan hanya soal 6 laporan yang disampaikan kepada saya dalam satu hari secara serentak, tapi pasal-pasal yang dilaporkan kepada saya juga pasal yang luar biasa berat, yakni pasal ujaran kebencian terkait dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya juga bingung di mana kemudian aspek saranya. Lalu kemudian pasal ujaran kebencian terhadap sara ini punya konsekuensi hukum yang tidak ringan, di atas 5 tahun penjara ancaman pidananya. Dan pada saat saya konferensi pers itu jelas saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ABC ya, bla bla bla, dan di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Ini artinya memang untuk mengingatkan, bukan bicara untuk memfitnah, menyebarkan kabar bohong dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi ini bagian dari demokrasi untuk mengingatkan. Dalam konferensi pers itu ya, saya sampaikan artinya itu sebagai bahan untuk pengingat lah, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang. Kan itu harapannya, betul. Seperti itu. Termasuk juga saya ambil juga dari beberapa media ya, di antara media Indonesia ya, yang pada waktu itu saya jadikan salah satu rujukan juga. Keraguan bahwa kepolisian akan bersikap netral selama pemilu 2024 mencuat dalam rapat dengar pendapat DPR. DPR siap bentuk panja untuk memastikan kenetralan polisi dalam pemilu 2024. Dengan alasan keraguan tersebut muncul di tengah isu tak sedap dugaan keberpihakan Polri pada salah satu pasangan Pilpres. Wacana pembentukan panitia kerja pengawasan netralitas Polri pun muncul. Isu ketidaknetralan khususnya kepolisian ini membuat sikap sebagian anggota Komisi 3 jadi serba wanti-wanti. Terkait wacana tersebut, sebagian pihak menilai hal tersebut relevan demi mengingatkan institusi Polri agar tetap netral di momen hajatan politik. Namun, sebagian pihak juga menilai hal tersebut tidak perlu karena diyakini Polri mampu menyelenggarakan dan menjaga pemilu 2024 dengan baik. Mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak menembak. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Malam. Dan kami juga tadi telah mencoba untuk menghubungi anggota Komisi 3, namun belum ada jawaban. Bang Ray, ini kita bahas soal panja netralitas Polri. Kenapa harus ada panja ini? Apakah Bawaslu saja tidak cukup? Ya tentu sangat tidak cukup kalau untuk mengawasi institusi polisi, karena Bawaslu itu tidak diproyeksikan untuk mengawasi institusi polisi. Netralitas institusi polisi itu ya memang akan sulit ke Bawaslu karena ujungnya nanti akan ke polisi. Maka netralitas polisi itu ya memang harus diawasi sendiri oleh institusi polisi. Dan tentu mitra polisi itu adalah DPR. Dan oleh karena itu kalau DPR sekarang berminat untuk membentuk panja, ya saya kira sebagai ide itu layak untuk kita perhatikan bersama-sama. Kenapa panja itu dibutuhkan? Ya karena itu tadi, karena ada dugaan yang begitu besar tentang netralitas anggota kepolisian.
Netralitas ini sebetulnya nggak perlu dipandang saya soal apakah mereka akan mendukung satu pasangan tertentu atau partai politik tertentu. Netralitas itu tidak dimaknai begitu saja, tapi termasuk di dalamnya apakah sikap polisi berimplikasi terhadap ketidaknyamanan ya publik yang akan melakukan pilihannya nanti misalnya 2024 yang akan datang gitu. Itu juga bagiannya. Makanya kalau di dalam pemilu yang demokratik itu diatur sebetulnya penempatan polisi, ya penempatan aparat keamanan misalnya dalam hal menjaga TPS. Jangan terlalu dekat dari TPS. Kalau terlalu dekat dianggap ya dapat memberi efek intimidatif terhadap para pemilih. Efek psikologik sebetulnya ya belum tentu tidak semua orang akan merasakan itu, tapi boleh jadi ada orang yang merasakannya, misalnya khawatir, takut, tiba-tiba apalagi kita dahulu misalnya beralih dari orde lama, orde baru ke orde reformasi, di mana wibawa polisi, TNI itu begitu kuat di mata masyarakat gitu, maka di dalam aturan pemilu internasional itu dibuat ketentuannya, aparat keamanan itu harus jauh gitu. Semua orang pemilih yang mau datang ke TPS itu atau dari sekarang sebetulnya nggak harus menunggu TPS gitu, harus dibuat nuansanya mereka betul-betul tidak terintimidasi. Nah oleh karena itu pemanggilan ya karena dugaan adanya pencemaran nama baik, ya penghasutan macam-macam itu mestinya seobjektif mungkin harus dipertimbangkan oleh polisi karena itu dapat berimplikasi pada soal perasaan itu tadi, perasaan apakah mereka merasa bebas, apakah mereka merasa terintimidasi dan sebagainya itu harus betul-betul dihindari supaya pemilih datang ke TPS itu dalam perasaan yang benar-benar lega, nggak dalam perasaan yang merasa seperti misalnya ditakut-takutin dan sebagainya. Baik, berarti kalau dari statementnya Bang Rey berarti urgensinya tingkatannya seperti apa? Berarti ini sangat urgent untuk membentuk panja netralitas Polri ini ya Bang? Ya kalau per hari ini menurut saya sih belum ya. Makanya tapi untuk persiapan tuh tetap ya bagus lah kalau dipersiapkan dari sekarang. Tapi kalau ditanyakan apakah sekarang harus dibentuk, ya saya belum melihat ada satu peristiwa yang benar-benar membutuhkan lahirnya panja. Tapi untuk persiapan ya itu tidak apa-apa. Kalau dengan isu-isu yang beredar Bang, seperti ada pemanggilan, dugaan-dugaan pencopotan dan juga ada intervensi acara di salah satu acara seni budaya begitu, itu menurut Bang Rey gimana? Nah itu dia, kan nanti akan sifatnya kumulatif. Nah ini kita lihat aja dulu ke depannya seperti apa, bagaimana, apakah ini praktek-praktek ini makin bertambah-tambah, tentu akan ada skala. Ya kalau udah skalanya seperti ini, rasanya seperti ini, ya masyarakatnya juga mulai merasa tidak nyaman dengan praktek-praktek yang seperti ini, kebebasannya terengkuh, ya kan, kalau misalnya kegiatan paslon tertentu seperti dihalang-halangi, sementara yang lain dibiarkan, misalnya ada praktek-praktek yang seperti itu, ya tentu keberadaan panja itu menjadi relevan gitu. Tapi kalau ditanyakan sekarang ini, saya belum melihat ada faktor yang betul-betul menghajatkan panja itu dibuat. Tetapi ya saya juga tidak menutup mata, perlu memang jaga-jaga ya, mana tahu ada peristiwa seperti yang kita diskusikan tadi terjadi, ya panjanya sudah di depan mata. Gitu. Baik, kalau tadi Bang Rey ngomong soal akumulatifnya ini harus seperti apa? Apakah harus banyak lagi kasus-kasusnya atau ada batasnya atau seperti apa Bang? Iya tentu ada dua ya cara menilai itu. Pertama dari bobot kasus. Kalau bobot kasusnya besar, meskipun dilakukan sekali, ya tentu memungkinkan untuk dilakukan panja. Gitu. Atau kasusnya ringan tapi berulang-ulang. Nah berapa skala berulang-ulang itu ya nanti biar DPR yang menilainya gitu. Atau sebetulnya itu bisa terlihat, terasa dari sejauh mana keresahan publik terhadap katakanlah misalnya perlakuan yang memungkinkan mereka merasa tidak nyaman mendekati pelaksanaan pemilu ini gitu. Nah disitulah ya faktor-faktor panja ini bisa diwujudkan. Gitu. Oke, tapi kalau pembentukan panja ini nantinya apa nggak menyudutkan polisi gitu Bang? Iya, makanya kan saya mengatakan tadi panja ini penting untuk diwacanakan supaya polisinya juga tahu bahwa mereka sebetulnya cukup diawasi ketat. Ya panja ini kan nggak lahir kalau masyarakatnya juga sedang tidak merasakan suasana yang dijadikan dalil untuk melakukan panja itu gitu. Nah oleh karena itulah ya polisi kita harapkan betul-betul harus independen. Khususnya ini soal pemanggilan. Kalau betul-betul tidak urgen, kalau betul-betul tidak ya dalam kerangka kejahatan
saya pikir polisi relatif harus objektif gitu. Nah, kalau misalnya kasus Aiman itu, misalnya sebagai contoh itu, nah itu apa perlu pemanggilan? Itu kan sebetulnya cukup dijawab oleh polisi bahwa hal itu nggak dilakukan. Ya kan, kalau misalnya saudara Aiman nggak bisa membuktikan, itu kan sudah cukup untuk menyatakan bahwa peristiwa itu nggak terjadi. Gitu. Jadi tidak perlu ada pemanggilan gitu ya Bang ya? Iya, kalau sampai diproses orangnya, apalagi juru bicara ya dari paslon tertentu, itu bisa berimplikasi psikologik kepada masyarakat. Bung Aiman aja dipanggil, apalagi kita, misalnya kan begitu. Sehingga kebebasan, keinginan untuk melakukan koreksi, sikap kritisisme bisa mandul. Nah ini yang saya sebut tadi, ya polisi baiknya jaga-jaga juga. Jangan sampai tindakan mereka berpotensi membuat rasa tidak nyaman ya di tengah masyarakat gitu. Hanya karena penggunaan diksi ya, penggunaan kata yang sudah pasti semua orang akan berbeda ya, tata cara mengungkapkan sesuatu. Nggak mungkin ada satu kalimat, apalagi kulturnya beda, ya ininya beda, macam-macam gitu. Nah disinilah objektifikasi polisi gitu. Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang sebetulnya nggak akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada polisi lah, cuma karena pernyataan itu misalnya, lalu terjadi pemanggilan-pemanggilannya. Pemanggilan-pemanggilan ini sendiri yang menurut saya justru berpotensi menambah ya keresahan masyarakat. Ya, bahkan bisa jadi menyimpulkan bahwa polisi tidak netral begitu. Polisi gitu ya, iya, kritik masyarakat terhadap kepolisian gitu, saat yang bersamaan menambah perasaan tidak nyaman di tengah masyarakat menjelang pemilu ini gitu. Jadi ada dugaan akan semakin menguat begitu ya ketika isu polisi tidak netral. Lalu ke soal panja ini apa respon dari DPR ataupun dari masyarakat terkait ini yang Bang Rey tangkap? Untuk pembuatan panja netralitas ini. Kalau DPR-nya kan sudah menyiapkan lah ya, dalam ini fraksi PDI Perjuangan. Meskipun satu segi mungkin ya PDI ini selain menyiapkan panja dalam konteks untuk mengawasi netralitas institusi polisi, tapi menurut saya di segi yang lain itu mengatakan bahwa PDI sedang melakukan tindakan oposisi terhadap pemerintah, misalnya begitu ya, melalui pembentukan panja sana, panja sini dan seterusnya gitu. Nah, cuman menurut saya belum ada satu peristiwa yang benar-benar ya kita sampai pada kesimpulan untuk mewujudkannya. Makanya saya mengatakan tadi, kalau sebatas ide, sebatas jaga-jaga, ya nggak apa-apa, ya gitu. Sehingga nanti kalau betul-betul ada peristiwa yang benar-benar ya dianggap ya penting melakukan proses penyelidikan, ya DPR-nya udah siap karena udah diwacanakan pembentukan panjangnya gitu. Bang Rey, tapi kalau tadi kita lihat di komisi sendiri di DPR juga ini masih ada pro kontra, bahkan IPW dan Kompolnas ini juga nggak setuju untuk adanya panja netralitas Polri ini. Gimana menurut Bang Rey? Iya, saya kan juga mengatakan kalau sekarang belum ada urgensitas untuk membentuknya. Maka saya mengatakan tadi, ya tapi untuk jaga-jaga is okay, diwacanakan dari sekarang. Karena nanti kalau memang terjadi peristiwa seperti yang dikhawatirkan, nggak mudah loh itu membentuk panjanya dengan segera gitu. Sementara peristiwanya harinya jalan terus kan gitu ya. Nah oleh karena itu diwacanakan dari sekarang sehingga semua orang care, termasuk anggota DPR-nya kan. Jadi kalau ada sesuatu yang dianggap peristiwa penting yang dilakukan oleh kepolisian yang katakanlah ya itu sangat mengancam pada netralitas macam-macam itu gitu. Nah DPR-nya udah siap, tinggal ibaratnya ketuk palu gitu loh kira-kira, langsung jadi, langsung kerja, bahkan sebelum pemilu hari hanya dilaksanakan. Baik. Terima kasih Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani telah bergabung di iNewsroom. Selamat malam dan salam sehat selalu. Malam. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda ada informasi mengenai evakuasi korban erupsi Gunung Merapi yang terus dilakukan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, evakuasi korban erupsi Gunung Merapi terus dilakukan. Hingga kini masih ada 18 korban tewas yang masih dalam proses evakuasi. Menuju ke puncak Merapi. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri serta dibantu masyarakat terus berupaya mengevakuasi pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi.
Selasa pagi, 5 korban tewas berhasil dievakuasi. Kelimanya telah teridentifikasi dan langsung diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara evakuasi 6 korban lainnya akan dilakukan hari ini. Sementara kemarin 3 korban yang sempat dinyatakan hilang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mereka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar Bukit Tinggi. Korban juga dalam kondisi sehat meski terluka dan alami dehidrasi. Dari data yang dikumpulkan, 14 mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang menjadi korban erupsi Gunung Marapi. 2 di antaranya meninggal dunia, 4 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit M. Jamil Padang, dan 2 orang lagi menjalani perawatan di rumah. Sementara 6 orang mahasiswa lagi masih dalam proses pencarian. Mereka itu berangkat Jumat, ya kan? Jadi rombongan ini bukan ada kegiatan dari kampus apa enggak, gitu kan? Kita kan berpikir ada kegiatan Mapala kan gitu. Karena mendengar kejadian erupsi, lalu kami mencoba mencari informasi, ternyata ada mahasiswa yang ikut terjebak di erupsi. Sehingga kami melakukan identifikasi dan mencek mahasiswa kita yang dari Mapala yang biasa kegiatan. Ternyata Mapala tidak ada yang ada kegiatan. Dan untuk mengetahui perkembangan evakuasi pendaki yang terjebak erupsi Gunung Marapi, kami telah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di Batu Palang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat malam, Bang Agung. Bang Agung, gimana proses evakuasi sejauh ini, Bang? Baik, Kakak, untuk proses evakuasi untuk kami dihentikan karena faktor cuaca dan waktu malam. Dan untuk hari ini ada awalnya tadi pada pukul 18 tadi ada 8 kantong jenazah yang dibawa ke RSKM, dan untuk sisanya ada sekitar ada 5 ini akan sedang dalam proses evakuasi. Namun untuk data total keseluruhan untuk kemarin ada 5 kantong jenazah yang dievakuasi, sekarang ada 8, kemudian ada tambah juga ada sekitar 18 total keseluruhan. Namun untuk data pastinya ini masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Basarnas. Dan besok akan dilakukan kembali operasi penyisiran untuk mencari korban-korban pendaki gunung yang berkorban saat erupsi Merapi terjadi. Dan saat ini di lokasi foto Batu Palang Agam, kami cuaca sedang hujan deras. Dan juga menghambat untuk proses penurunan korban dari posko atas itu posko BKSDA, itu yang dilakukan untuk tempat rimba yang itu menuju ke posko utama. Baik, lalu sejauh ini apa kendala evakuasi, Bang Agung? Kalau kendala evakuasi tadi dari keterangan pihak dari Basarnas, ini faktor utamanya adalah erupsi yang masih saja terus terjadi. Maka intensitasnya cukup rapat, sehingga petugas tim SAR gabungan harus ekstra hati-hati untuk bisa menarik korban-korban yang posisi sudah tampak. Namun karena kendala erupsi, mereka terpaksa tarik mundur lagi untuk mengamankan diri. Selain dari faktor erupsi Gunung Merapi yang sudah terjadi, faktor cuaca juga mempengaruhi trafik jalur terjal yang harus jalur tim evakuasi untuk menekan para korban. Sehingga dan mulai tadi ada jalur baru untuk pembukaan evakuasi, yaitu di kawasan jalur Badorai yang merupakan titik terdekat untuk kawasan puncak. Oke, baik. Terima kasih rekan Agung Sulistyo langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat atas laporan Anda. Salam sehat selalu. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengalami erupsi yang cukup dahsyat. Berdasarkan data terbaru, 23 pendaki dilaporkan meninggal dunia. Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi erupsi. Erupsi gunung api berketinggian 2.891 mdpl itu ditandai dengan muntahan kolom abu berisi material vulkanik hingga 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh. Imbas erupsi, hujan abu terjadi di wilayah Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam dengan intensitas tinggi hingga membuat suasana menjadi sangat pekat dan gelap. Kantor SAR Padang mencatat ada 75 pendaki yang berada di Gunung Merapi, Sumatera Barat.
Berdasarkan data terbaru, 13 pendaki dilaporkan meninggal dunia. 49 pendaki berhasil dievakuasi, sementara 10 pendaki hingga kini belum ditemukan. Saat kejadian, sejumlah video pendaki yang terjebak hingga berlumuran abu vulkanik beredar viral di media sosial. Alhasil, video-video tersebut membuat warganet bersimpati dan berita erupsi Marapi cepat menyebar seantero negeri. Erupsi Gunung Marapi yang terjadi beberapa hari lalu bukanlah yang pertama kalinya dalam sejarah. Marapi diambil dari bahasa Minangkabau yang memiliki arti berapi. Gunung Marapi menjadi salah satu gunung api yang paling aktif di Pulau Sumatera. Di balik pesonanya yang indah dan gagah, Gunung Marapi telah menggugurkan awan panas sejak abad ke-18 dan sudah berlangsung puluhan kali. Marapi tercatat pernah erupsi pada 8 September 1830. Puluhan tahun tertidur, Marapi kembali meletus pada 30 April 1979. Gunung Marapi terpantau bangkit kembali pada akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2014. Sementara pada 2023 sebelum 3 Desember kemarin, aktivitas Marapi juga terjadi pada awal Januari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, caleg Partai Perindo di berbagai daerah terus menyampaikan visi dan misi partainya kepada masyarakat. Setiap caleg memiliki cara tersendiri untuk mendekati warga yang akan menjadi konstituennya. Seperti apa strategi mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Vena Melinda mengajak masyarakat kaum emak-emak senam sehat bersama. Dalam kegiatan ini, Vena juga mengampanyekan visi misi Partai Perindo yang fokus terhadap kesehatan masyarakat. Beginilah cara saya untuk mendekatkan diri kepada konstituen, karena sekali lagi saya tidak mau untuk namanya bohongi masyarakat. Jadi cara pendekatan saya seperti ini mudah-mudahan mereka melihat leadership yang ada di dalam diri saya. Baik banget, saya setuju banget, semoga sukses dengan acara. Dengan Bunda Melinda juga, timnya juga datang di acara senam ini tadi sangat luar biasa. Sementara itu caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 4 yang juga Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nenggolan, bersama masyarakat di Jalan Bujana Tirta 2 Pulau Gadung Jakarta Timur, gotong royong membangun tempat aspirasi warga. Tempat yang nantinya berupa lapangan terbuka ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Saat ini kita hanya bantu warga dalam kondisi agar bisa dimanfaatkan lahan yang kosong untuk acara-acara keagamaan dan olahraga yang lain. Dan tentu sangat bermanfaat buat warga tentunya, yang mana lokasi ini adalah lokasi yang padat penduduk. Kami sebagai Ketua RW 06 mengucapkan terima kasih kepada Pak Berman, yang mana betul-betul beliau memperhatikan dan memberikan kepada warga RW 06 lapangan. Tak ketinggalan dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.